Ya, Salam. Kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan homiletika ya, bagaimana cara mempersiapkan khotbah dan teknik menyampaikan khotbah. Saya menyampaikan secara ringkas saja. Yang pertama, cara mempersiapkan khotbah. Saudara-saudara, sebuah khotbah yang dipersiapkan dengan baik dan dengan maksimal, ya pertama-tama itu akan menyenangkan hati Tuhan, tetapi akan menjadi berkat bagi pendengar. Seorang penulis buku bernama William Quayle menulis dalam bukunya seperti ini: kita berdosa apabila menyampaikan khotbah yang tidak dipersiapkan secara maksimal. Nah, tentu ini menjadi satu catatan, menjadi teguran bagi para pengkhotbah. Bagaimana cara yang benar untuk mempersiapkan khotbah? Maka di sini kita lihat ada dua hal. Pertama, persiapan rohani, kedua, persiapan materi atau struktur khotbah. Ya, yang pertama persiapan rohani, pengkhotbah pertama-tama haruslah meminta penerangan ataupun iluminasi Roh Kudus untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi ini berbicara tentang aspek doa. Tapi kemudian secara pribadi, pengkhotbah ya harus terlebih dahulu mendapatkan berkat rohani. Apakah itu berupa teguran ataupun pembaruan melalui kebenaran teks atau nas yang dipersiapkan. Nah, ini hal yang harus dialami oleh para si pengkhotbah. Jadi dia harus mengalami firman terlebih dahulu. Kemudian di dalam kepekaan, ini berkaitan dengan bagaimana dia bisa memahami atau melihat kebutuhan rohani jemaat ataupun orang yang akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan, tentu dalam tanda petik ya, melihat dengan kacamata firman Tuhan. Nah, ini persiapan rohani. Jadi semakin sering atau semakin dekat relasi ya, hubungan antara pengkhotbah dengan Tuhan, tentu melalui doa dan juga firman, maka dia akan diberikan Tuhan kepekaan secara rohani. Nah, itu persiapan rohani ya. Lalu persiapan materi atau struktur khotbah, ini seorang pengkhotbah harus memahami dengan benar ya, seperti apa struktur sebuah khotbah. Maka harus tahu bagian-bagian khotbah. Ya, apa itu struktur khotbah? Ada temanya atau topiknya, dan bagaimana membuat tema atau membuat judul harus diperhatikan juga. Judulnya tidak terlalu panjang, ya sebaiknya ya lebih pendek tapi menarik. Lalu judul itu, tema itu harus mengungkapkan isi dan tujuan khotbah. Dan juga perhatikan konteks pendengarnya, latar belakang pendidikannya, usianya, atau latar belakang sosial, kepada siapa akan berkhotbah, sehingga temanya juga harus disesuaikan. Kemudian bagian khotbah berikutnya ada pendahuluan. Bagaimana mempersiapkan para pendengar untuk dapat menerima kebenaran firman. Ya, mereka akan dipersiapkan dengan adanya pendahuluan, sehingga para pendengar atau jemaat itu akan menyambut firman itu dengan senang hati atau dengan sukacita. Jadi pendahuluan itu juga tidak terlalu panjang, tetapi pendahuluan itu ya bisa ya, kalau di dalam dunia dagang atau bisnis ya, semacam reklamenya ya, atau iklan ya, yang menarik perhatian orang yang akan melihat atau mendengar. Atau kalau di sebuah toko biasanya ada etalase ya, etalase kaca misalnya. Di sana ada barang-barang yang bisa dilihat menjadi satu daya tarik. Di pendahuluan itu ya, sebuah
pengantar ya, yang akan mempersiapkan pendengar untuk mendengarkan khotbah yang akan kita sampaikan. Ya. Lalu setelah itu baru ada pokok-pokok utama atau sering disebut sebagai garis-garis besar. Nah, garis-garis besar itu atau poin-poin utama juga dinyatakan dengan kalimat yang pendek ya, supaya lebih mudah diingat. Ya, kalau misalnya ada beberapa garis besar, katakanlah ada 3 atau 4, ya dinyatakan dengan kalimat yang berdiri sendiri-sendiri, artinya setiap pokok itu ya masing-masing berdiri sendiri, tetapi tentu harus saling melengkapi untuk ya mendukung tema atau topik yang akan disampaikan. Jadi antara satu pokok dengan pokok yang lain, ya tentu itu saling berkaitan ya, satu dengan yang lain ya. Karena harus semua pokok-pokok itu harus mendukung tema atau harus sesuai dengan tema yang akan disampaikan. Ya tentu setiap pokok besar itu ya haruslah ya berdasarkan teks atau sesuai dengan nats firman Tuhan yang sudah ditentukan atau sudah dipilih. Ya, pokok-pokok utama itu juga bisa dibagi lagi menjadi pokok kecil atau sub pokok ya. Jadi sub pokok ini atau pokok-pokok kecilnya ini tentu untuk memberikan keterangan ataupun penjelasan yang lebih lengkap lagi berkaitan dengan garis besar yang sudah disampaikan. Ya. Di dalam sebuah khotbah kadangkala juga perlu ditambahkan ilustrasi, tapi tidak menjadi satu keharusan ya. Jadi apa tujuan daripada ilustrasi? Ilustrasi itu sebenarnya bisa dikatakan satu contoh, apakah ya semacam perumpamaan atau kisah kehidupan, baik juga pengalaman pribadi atau juga bisa kita dapatkan sumbernya dari majalah atau dari tontonan dan lain sebagainya ya. Jadi ilustrasi itu bertujuan untuk memperjelas khotbah kita. Jadi banyak khotbah diselamatkan oleh ilustrasi yang efektif ya, dan banyak pengkhotbah menjadi terkenal karena berbakat menggunakan ilustrasi ya. Saya sendiri tidak terlalu berbakat ya memakai ilustrasi ya. Sebenarnya satu ilustrasi yang baik untuk setiap pokok utama itu sudah cukup ya. Jadi tidak harus banyak-banyak ilustrasi. Bahkan kalau saya sebuah khotbah kalau sudah jelas, maka tidak harus menambahkan ilustrasi ya. Tapi kalau harus ada ilustrasi, ingat bahwa ilustrasi itu harus menyokong atau mendukung tujuan khotbah. Dan ilustrasi yang dimasukkan itu ya haruslah ilustrasi yang masuk akal tentunya. Ilustrasi yang benar. Ya, jangan berupa dongeng ya. Tapi kalau misalnya orang membuat ilustrasi dongeng ya harus jujur juga ya. Harus menyatakan ini hanya dongeng. Ya. Jadi ilustrasi dipilih dengan baik. Untuk apa? Untuk menjelaskan atau memperjelas khotbah kita, untuk membuktikan ataupun untuk menyatakan ulang ya ide yang disampaikan. Jadi ilustrasi itu harus jelas dan bisa dimengerti dengan baik. Jangan juga ilustrasi membuat orang makin bingung, ataupun ilustrasi akhirnya menyakiti perasaan orang lain. Ya itu ya, ilustrasi tidak usah aneh-aneh lah, tidak usah bohong. Lebih baik kita membuat ilustrasi yang memang itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian bagian khotbah yang berikutnya itu berupa kesimpulan ya. Kesimpulan itu harus mencerminkan tema atau pokok-pokok utama khotbah. Nah, kesimpulan itu membuat pesan khotbah itu menjadi fokus, menjadi menyala ya. Kesimpulan itu harus menghimbau setiap pribadi untuk memberikan tanggapan secara konkret. Nah, jadi ini juga
di bagian kesimpulan bisa berupa aplikasi ya, atau penerapan atau tantangan dari si pengkhotbah kepada pendengar khotbah. Apa yang akan dilakukan? Apakah ada janji atau tekad, ataupun ada tindakan konkret, ucapan syukur dan lain sebagainya. Nah, itu disampaikan di bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan jangan lagi memunculkan hal-hal yang baru ya, karena kesimpulan itu kan muncul dari bagian-bagian atau pokok-pokok utama yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi di dalam kesimpulan jangan lagi disampaikan hal yang baru, tapi kesimpulan itu haruslah muncul dari isi khotbah yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi kemudian diakhiri dengan kalimat penutup yang kuat yang memberikan satu pengaruh atau dampak bagi pendengar. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana seorang pengkhotbah mempersiapkan khotbahnya. Jadi persiapan rohani, lalu ada persiapan materi khotbah. Saya sih menganjurkan biasanya kepada para mahasiswa supaya ya terbiasa juga menuliskan khotbahnya. Jadi bukan hanya garis besar, tapi menulis khotbah lengkap, karena itu bisa didokumentasikan, bisa difilekan, dan itu bisa berguna ke depan ya bagi banyak orang. Itu bisa di-print ulang, lalu bisa dijilid dan seterusnya, bahkan bisa dibukukan. Lalu yang berikutnya, teknik menyampaikan khotbah. Jadi berkaitan dengan teknik menyampaikan khotbah ini juga perlu dilatih ya, itu perlu dipelajari. Tidak semua orang yang ahli menulis lalu sudah pintar di dalam penyampaian. Tidak juga. Saya juga harus mengaku saya bukan orang yang pintar-pintar amat dalam menyampaikan khotbah. Tapi perlu belajar terus ya, dengan rendah hati, berlatih. Ya, apa yang harus dilatih? Keterampilan untuk berbicara ya. Bagaimana kita mengatur volume suara ketika berkhotbah. Volume suaranya tentu harus yang wajar ya. Jangan terkesan dipaksakan akhirnya melengking. Yang intinya sebenarnya suara kita bisa didengar oleh seluruh jemaat dengan baik, dengan jelas. Ya, kalau di zaman sekarang kan sudah ada pengeras suara, ada mikrofon, sehingga tidak harus berteriak-teriak ya di dalam berkhotbah. Lalu bagaimana irama suara kita? Suara yang menarik, perlu perhatikan tinggi rendahnya ya, perhatikan cepat lambatnya, ya, sehingga tidak monoton, tidak datar terus, tetapi berintonasi, kadang cepat, kadang lambat, kadang tinggi, kadang sedang, kadang rendah, ya, karena itu menjadi satu seni ya, seni di dalam berbicara. Jadi perhatikan juga panjang pendeknya kalimat, ya, kapan kita memenggal kalimat atau ada pausnya ya, ada jedanya, ya, kapan kita titik, ya, kapan tanda tanya, kapan itu tanda koma, itu tanda-tanda baca perlu diperhatikan juga di dalam kita berkhotbah. Lalu selain keterampilan berbicara, keterampilan olah tubuh, apa maksudnya? Bagaimana kita mempergunakan tubuh kita ya di dalam berkhotbah. Tentu bukan hanya mulut ya, bukan hanya suara yang dibutuhkan. Bagaimana dengan pandangan mata? Ya, maka mata kita harus tertuju kepada seluruh jemaat. Jangan hanya kepada satu arah saja. Apalagi hanya nunduk saat berkhotbah, nunduk terus, lihatnya apa mimbar, atau lihatnya satu titik. Titik yang mana? Ya, misalnya titik jarum jam ya, lihat di depan sana ada jam dinding, itu terus yang dilihat, atau hanya lihat kepada satu orang ya. Pandangan mata harus menguasai seluruh audiens. Lalu bagaimana dengan sikap berjalan? Ini juga ya, ini biasanya setelah dipanggil pada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dia harus berjalan ke mimbar. Jadi melangkahlah dengan sebuah kepastian, dengan percaya diri. Ya, berikan senyum yang hangat dan pancarkan kasih dan keramahan kepada jemaat. Jadi kita harus jaga ya, waspada gerakan-gerakan yang tidak perlu. Ya, nanti bisa kesandung. Nah, ini kan jadi masalah ya. Jadi perhatikan juga jalan kita. Bagaimana dengan sikap berdiri?
Ya, sikap berdiri, berdirilah dengan tegak, tidak membungkuk, tidak miring, tidak bersandar di mimbar, tapi berdirilah dengan tegak tapi rileks. Nah, ini perlu diperhatikan. Itu membutuhkan keterampilan juga. Lalu apa lagi yang harus diperhatikan dalam penyampaian khotbah? Ekspresi ya, ekspresi wajah atau mimik. Ekspresi wajah itu sangat dibutuhkan untuk dapat membahasakan maksud dari kata-kata khotbah yang disampaikan. Jika ingin membawa suasana yang sukacita, ya bersukacitalah. Ya, kalau mau tertawa ya tertawa gitu ya. Jangan khotbahnya tentang sukacita tapi wajahnya penuh dengan tanda tanya, murung ya, mutung. Tidak juga ya. Kita harus menyesuaikan. Bagaimana dengan gerakan tubuh? Ya, belajar menggerakkan tubuh dengan luwes ya. Ya, sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Tapi jangan terlalu banyak gerak juga ya. Apalagi lari-lari dari sana ke sini, jalan-jalan terus. Itu memusingkan penonton, pendengar ya. Ini perlu memang latihan untuk gerakan tubuh ya, supaya tidak kaku. Bagaimana dengan gerakan tangan? Gerakan tangan ya perlu dijaga juga. Hindari pemakaian satu jari, karena budaya tertentu tidak suka kalau ditunjuk-tunjuk ya dengan satu jari ya. Ya, jangan tangan hanya di mimbar terus atau pegang mimbar terus, wah, sampai mimbarnya bergetar. Ya, jadi ya kalau memang harus angkat tangan, tidak apa-apa angkat tangan. Ya, kalau tangan tidak dipakai ya biasakan ya biasa saja lurus. Jangan bertolak pinggang, ya jangan masukkan tangannya ke dalam saku. Nah, itu kan tidak terlalu elok ya, tidak terlalu baik dalam penglihatan atau pandangan orang. Jadi itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Ya kelihatannya sederhana saudara, hal-hal praktis. Tapi harus kita ingat bahwa ketika kita berada di depan menjadi pembicara atau pengkhotbah, nah kita menjadi sorotan, tanda kutip menjadi pusat perhatian ya, bukan ya sorotan dalam pengertian kita menjadi fokus, menjadi pusat perhatian semua jemaat atau semua yang mendengarkan kita. Jadi saudara, ini hal-hal yang praktis yang saya bagikan berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan khotbah dan bagaimana kita menyampaikan khotbah. Ya, sampai di sini untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ya, selamat mempersiapkan diri dalam berkhotbah, mempersiapkan khotbah, dan tetap semangat dalam menyampaikan khotbah atau firman Tuhan. Tuhan memberkati.